Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadad Firdaus dengan NIM 2409712. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ketahanan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup, kemandirian, dan keutuhan bangsa dan negara. Secara formal, ketahanan nasional Indonesia didefinisikan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri yang secara menyeluruh dan terpadu. Nah, yang kedua ada konsep dasar ketahanan nasional. Konsep dasar ketahanan nasional bersifat komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan nasional yang saling berkaitan dan terintegrasi. Pendekatan ini dikenal dengan istilah Astragatra, yaitu yang pertama ada Trigatra atau aspek alamiah. Yang pertama ada letak dan kedudukan geografis. Yang kedua ada kondisi dan kekayaan alam. Yang ketiga ada keadaan dan jumlah penduduk. Nah, yang kedua ada Pancagatra, yaitu aspek sosial. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup. Yang kedua ada politik, yaitu stabilitas dan sistem demokrasi. Nah, yang ketiga ada ekonomi, yaitu ketahanan nasional. Yang keempat ada budaya, yaitu nilai-nilai budaya atau kepribadian bangsa. Nah, yang terakhir ada pertahanan dan keamanan, yaitu kesiapan TNI dan rakyat dalam menghadapi ancaman. Ketiga ada tujuan dan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Yang ketiga mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Yang kedua ada fungsi ketahanan nasional. Yang pertama sebagai pedoman penyusunan kebijakan nasional. Yang kedua landasan dalam pembangunan nasional. Yang terakhir ada alat ukur dalam mengevaluasi kekuatan dan kerentanan bangsa. Selanjutnya ada ancaman terhadap ketahanan nasional. Yang pertama ada militer, contohnya agresi asing, terorisme bersenjata. Yang kedua ada non-militer, yaitu hoak, provokasi, konflik horizontal, dan juga degradasi moral. Yang ketiga ada budaya, yaitu degradasi nilai lokal, hedonisme, perpecahan suku, dan juga agama. Yang keempat ada ekonomi, yaitu ketergantungan impor dan juga krisis ekonomi global. Nah, yang terakhir ada cyber atau informasi, yaitu serangan cyber atau penyebaran disinformasi. Selanjutnya ada strategi memperkuat ketahanan nasional yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, penguatan ideologi Pancasila. Yang kedua, pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, kemandirian ekonomi nasional. Yang keempat, penguatan diplomasi dan pertahanan. Yang kelima, pelestarian budaya bangsa. Nah, yang terakhir, sinergi antara pemerintah dan juga rakyat. Peran warga negara dalam ketahanan nasional. Setiap warga negara memiliki peran strategis, antara lain yang pertama menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua menghindari ujaran kebencian dan konflik sara. Yang ketiga berpartisipasi dalam pemilu secara cerdas. Yang keempat mendukung produk dalam negeri. Yang kelima memfilter informasi sebelum menyebarkannya. Yang terakhir meningkatkan literasi digital dan nasionalisme. Ketahanan nasional adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik militer atau pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa, termasuk generasi muda, akademisi, pengusaha, dan masyarakat umum. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh tantangan global, ketahanan nasional adalah kunci agar Indonesia tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.